Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang Farisi adalah kelompok Yahudi yang sangat ketat dan kaku dalam melaksanakan hukum Taurat. Mereka taat sampai hal-hal kecil. Namun, mereka membuat hukum menjadi belenggu yang membebani bagi banyak orang. Yang tidak tepat jika hukum diterapkan kepada orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mencela orang Farisi yang mementingkan hal-hal lahiriah. Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada orang-orang Farisi tentang kemunafikan mereka. Mereka lebih mementingkan aturan dan tradisi yang dibuat manusia daripada hukum Allah sendiri. Bagian luar mereka bersih dan terlihat sempurna, namun bagian dalam mereka kotor. Mereka lebih mementingkan masalah sepele mengenai najis dan tidak najis, tetapi mengabaikan yang terpenting. Saudara-saudariku yang terkasih, yang ada dalam benak mereka adalah ritual cuci tangan yang dilewatkan oleh Yesus. Ritual itu sudah berlangsung lama dan dibuat oleh pendahulu mereka untuk melengkapi hukum Taurat. Maka Yesus menegur mereka karena mengutamakan hal lahiriah, bagaikan membersihkan cawan dari luarnya saja, sementara bagian dalam tetap kotor. Berbeda dari orang Farisi, Yesus mengutamakan apa yang ada di dalam hati. Bagi orang Farisi, manusia disucikan oleh perbuatan yang dilakukannya. Sementara menurut Yesus, kesucian datang dari hati yang mewujud di dalam tindakan. Hukum Taurat memang berkaitan dengan perbuatan, tetapi tujuannya adalah mengajar bangsa Israel untuk menaatinya berdasarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Maka taat pada Taurat bukan semata-mata taat pada aturan, tetapi taat kepada Allah. Perbuatan memang harus bersih, tetapi hati yang melahirkan perbuatan itu harus bersih juga. Dari luar, orang Farisi memang kelihatan baik, saleh dan terpuji. Tetapi Yesus membukakan isi hati mereka yang sebenarnya, yaitu penuh rampasan dan kejahatan. Saudara-saudariku yang terkasih, bahaya mengutamakan perbuatan lebih daripada hati bisa juga terjadi pada kita. Keinginan untuk dipandang
sebagai orang baik bisa saja membuat kita menjaga sikap sebaik mungkin di depan orang lain. Tetapi bagaimana bila tidak ada orang lain di sekitar kita? Adakah kita tetap bersikap baik karena keinginan untuk menaati Allah? Yesus mengajarkan kepada kita, bila hati kita bersih, maka motivasi dan sikap kita pun akan murni. Perbuatan yang lahir pun bersih. Jika kita hanya memperhatikan apa yang tampak dari luar, maka kesombongan akan muncul dari hati kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa kekudusan darinya terbit dari dalam hati dan mewujud di dalam perbuatan. Tuhan Yesus, buatlah kami menjadi pribadi-pribadi yang jujur, yang selalu menjunjung kebenaran. Sadarkanlah kami akan bahaya-bahaya dari kemunafikan di mana-mana. Namun, janganlah juga biarkan kami melupakan kemunafikan kami sendiri. Ubahlah pikiran dan hati kami supaya sejalan dengan pikiran dan kehendak-Mu. Amin.